Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaman 26 baris atas, baris 6. Warawat Tirmidzi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, telah meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, adalah aku bonceng pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, maka bersabda Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku yaitu akan mengajarkan kepadamu akan beberapa kalimat. Ikhfadillah yakhfadka, jagalah olehmu akan Allah, niscaya Allah menjaga akan kamu. Ikhfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah olehmu akan Allah, niscaya kamu mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila minta kamu maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila minta tolong kamu maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu Allahu laka. Ketahuilah olehmu bahwa umat, andai bersepakat mereka atas bahwa menguntungkan akan kamu dengan sesuatu, niscaya tidak menguntungkan mereka akan kamu kecuali dengan sesuatu yang sungguh menggariskan akan sesuatu oleh Allah bagimu. Walau ijtama'u, andai mereka bersepakat ala an yadurruka, atas bahwa merugikan akan kamu, bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka, niscaya tidak akan merugikan, membahayakan mereka akan kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, yang sungguh telah menetapkan akan dia oleh Allah atas dirimu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki dalil naqli bahwa Allah bersifat iradat. Jadi seorang muslim wajib yakin di dalam hatinya Allah tuh bersifat iradat. Kudu yakin tuh Allah tuh bersifat iradat. Iradat itu berkehendak, iradat itu menentukan, iradat itu menetapkan. Kita kudu yakin Allah menetapkan untung atau rugi bagi yang dagang, menetapkan sehat atau sakit, menetapkan kaya atau miskin, menetapkan hidup atau mati, dan seterusnya. Semuanya di bawah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya makrifat kita ini benar, makrifat kita kepada Allah itu mantap, perlu disokong dalil. Dalil ini biar kita tambah mantap bahwa Allah bersifat iradat. Dalil melalui akal sudah selesai, dalil melalui Quran sudah selesai. Malam hari ini dalil melalui hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi, ulama besar yang makamnya di Uzbekistan. Imam Tirmidzi enggak jauh daripada makam gurunya Imam Bukhari di Uzbekistan. Moga Allah kasih rezeki sama kita bisa ziarah ke Uzbek, ke Imam Tirmidzi insya Allah. Kurang lebih hadis di dalam Tirmidzi itu 3000 hadisnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Ada 3000-an hadisnya, itu 5 jilid kitabnya itu. Imam Tirmidzi itu lahir tahun 200. Imam Tirmidzi wafat 279, jadi usianya 79 tahun Imam Tirmidzi. Nah, jadi kalau kita mau menetapkan hukum, pertama pakai Quran. Kalau nggak ketemu, nyarinya di Bukhari nomor 2-nya. Kalau di Bukhari nggak ketemu, nyarinya di Muslim. Muslim gak ketemu, nyarinya di Abu Dawud. Abu Dawud gak ketemu, nyarinya di Tirmidzi. Dari 14 kitab hadis, dia rankingnya keempat untuk nyari hukum. Sunan Tirmidzi ini. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, sekaligus sepupunya Nabi. Nabi punya abah namanya Sidi Abdullah, Sayyidina Abdullah, abahnya Nabi. Abdullah ini punya saudara, abang, namanya Abbas. Jadi Abbas ini saudara kandungnya Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, disingkatnya Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, abahnya sahabat, sekaligus sepupu Nabi, karena anak laki-lakinya pamannya Nabi. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi saat hijrah itu bersama abahnya, umurnya baru 3 tahun, masih bayi Ibnu Abbas, 3 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi waktu Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. 13 tahun, masih bocah. Waktu Nabi wafat, kita dongeng sahabat, sebab inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Manakala orang soleh disebutkan, maka rahmat Allah turun buat kita. Yang dengan rahmat itu kehidupan kita akan lebih berkah lagi. Itu begitu. Jadi saya harus nerangin sekelumit sahabat. Yang ngaji hadis begitu emang, biar kita tahu tentang sahabat Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas nih masih kecilnya, saya lupa nama ibunya itu ya, ibunya saya lupa ini. Ibunya Ummul Fadl kalau nggak salah ya, Ummul Fadl panggilannya, ibunya Ibnu Abbas ini. Jadi waktu masih kecil dibawa Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan, namanya ditahnik, kurma dikunyah,
dimasukin di mulut bayi, namanya ditahnik, didoa-doain. Maka Nabi doakan Ibnu Abbas masih kecil itu, kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman yang bagus ini bayi Abdullah bin Abbas tentang agama. Ajarkan kepada ini bayi ini tentang tafsir Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas ini pinternya, Masya Allah, pinternya, karena didoa-doain sama Nabi. Jadi masih kecil tuh bayi dibawa ke kiai, minta didoain. Itu oleh pamannya Nabi, Abbas tuh dibawa ke Nabi. Nabi doainlah sepupumu ini, Abdullah. Maka didoain sama Nabi, Tuhan ini bayi kasih pemahaman yang bagus tentang agama dan ajarkan kepada ini bayi tafsir Quran. Jadi Ibnu Abbas ini ikut Nabi, khodim juga, bantu-bantu Nabi. Jadi punya tenaganya buat bantu guru Ibnu Abbas, maka menjadi berkah luar biasa hidupnya Ibnu Abbas. 10 tahun ikut Nabi, banyak hafal hadis yang tertulis dalam berbagai kitab hadis, 1660 hadis yang Ibnu Abbas ajarkan nama umat. Hadis Ibnu Abbas tuh yang dari Nabi, Ibnu Abbas riwayatkan 1660 hadis, 60. Usia 18 tahun Ibnu Abbas nih udah jadi mufti, udah jadi kiai gede. 18 tahun ini untung enggak kebaca oleh mahkamah keluarga, bisa adiknya ini 18 tahun umurnya, Ibnu Abbas udah jadi kiai hebat gitu. Ibnu Abbas mufti. Jadi mufti itu tempat ditanya-tanya orang, pinter. Masih kecil aja udah pinternya, Masya Allah. Ibnu Abbas disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bila lahir dari anak cucu Abdul Muttalib, anak cucu Hashim. Dia juga anak cucunya Abdul Muttalib. Itu Ahlul Bait. Pinter Ibnu Abbas. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah tuh nanya sama Ibnu Abbas, Lailatul Qadar aja nanya. Ibnu Abbas, Lailatul Qadar tuh kapan? Kata Ibnu Abbas, lihat aja dalam Al-Quran tulisan Lailatul Qadar ada berapa, cari dulu. Para sahabat pada mau nyari, kelamaan, adanya di surat Qadar doang. Begitu, surat Qadar, Al-Qadar. Dari awal Fatihah sampai Anas nggak ada, adanya di situ. Hitung, daripada dibaca, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Ada 3. Oh, ada 3. Iya, kata Ibnu Abbas, di Quran cuma ada 3 doang sebutan Lailatul Qadar. Hurufnya ada berapa? Hitung. Kelamaan, ada 9, kata Ibnu Abbas. Ada 9.
Lailatu al-qadar, lam ya lam ta 4, al-qadar alif lam qaf dal ra 5, 9. Oh 9. Lailatul Qadar berapa kali disebut sama Allah? 3 kali. 9 kali 3 27. Malam 27. Udah pas. Enggak pakai lama. Begitu. Yang kayak begitu dia tanya, gua belum beli baju. Kalau kita begitu tuh. Kalau kita Ibnu Abbas pinter. Ditanya apa aja dia bisa jawab. Zaman dinasti Muawiyah, Raja Muawiyah ini ditanya oleh Raja Romawi, Kristen rajanya, kirim surat, ditanya, minta diterjemah dari bahasa Romawi ini, diterjemahlah sama yang ngerti. Isi pertanyaannya, wahai rajanya orang Islam, saya mau tanya, darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi ini? Kedua, bumi mana yang kena matahari cuman sekali doang? Itu raja nggak ngerti, nggak bisa jawab. Kudu ditanya ini mama kiai yang ngerti. Maka ditanyalah kepada Imam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, ada apa Tuan Raja? Saya ditanya sama Raja Romawi, kagak bisa jawab. Apaan? Darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi? Jawab, darah men Siti Hawa. Itu yang pertama kali. Qabil Habil itu belakangan pembunuhan tuh. Men dulu kan hamil. Darah men, yang kan darah yang tumpah, darah men Siti Hawa, itu darah. Kalau bumi yang kena sinar matahari sekali, itu bumi antara Mesir sama Palestina. Bilang begitu. Yang mananya? Itu waktu Nabi Musa nyebrang kan pecah lautnya, buminya kelihatan. Udah nyebrang nutup lagi, sampai sekarang nutup lagi, nggak kena sinar matahari sampai sekarang udah nutup. Nih dikirim sama Raja Romawi jawaban itu. Kata Raja Romawi ngomong sama Muawiyah, hai Muawiyah, saya yakin demi Allah ini bukan jawaban ente, mesti ada yang bocorin ini, ada yang bocorin ini jawabannya. Mana yang bocorin lagi sakit lagi di Singapura, begitu. Jangan dicatat, maka dicatat, begitu. Jadi puyeng sama saya, gara-gara sakit, begitu. Ini bocorin, begitu. Demi Allah, bukan ente ini jawabannya. Kalau bukan keluarganya Nabi Muhammad nggak bisa jawab. Saya yakin yang jawab ini masih keluarganya Nabi Muhammad. Kata Muawiyah, iya itu jawabannya Ibnu Abbas. Emang pinter, orangnya muda pinter. Itu Ibnu Abbas. Umur 18 tahun jadi kiai. Jadi kiai 18 tahun. Begitu. Jadi kiai. Begitu. Itu Ibnu Abbas. Pinternya Masya Allah Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas ini bisa ngelihat malaikat Jibril 2 kali. Ngelihat malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi nanya, Nabi ini orangnya baik. Nabi itu orang yang tukang bantu-bantu Nabi selalu dikasih hadiah. Itu Nabi. Ada orang namanya Rabi'ah bin Ka'ab.
Rabi'ah bin Ka'ab ini tukang bantu Nabi, bocah juga, khadimnya Rasulullah. Jadi kalau Nabi itu ibarat subuh 4:30, jam 4 dia udah bangun. Itu kerjaan Rabi'ah. Umurnya baru 10 tahun. Rabi'ah diri di pintu rumahnya Nabi. Mau ngapain? Mau makain sendal Nabi doang. Mau makain, biar jangan orang lain dulu yang makain sendal Nabi. Dia dulu. Itu kerjaannya Rabi'ah. Kalau Nabi wudhu, dia dulu yang ngambil gayung, biar dia yang nyiram, jangan orang lain. Itu begitu, orang lain. Jadi begitu orang sekeliling Nabi ini hebat-hebat. Orang sekeliling Nabi ini kecil-kecil, kayak Ibnu Abbas ini kecil. Orang Nabi wafat umurnya baru 13. Kan 13 tuh SD dah umurannya, SD. Ibnu Abbas ini pinter banget, pinter, orang 13 tahun, hadisnya banyak. Ibnu Abbas pinternya minta ampun, disebutnya turjumanul Quran, pakar tafsir Quran di kalangan sahabat, pakar tafsir. Nah, Rabi'ah waktu ditawari nama Nabi, Rabi'ah, ente ini kan bantu-bantu saya, mau minta apa gitu. Rabi'ah mau mintanya, Nabi saya pengen banget di surganya dampingan sama engkau sekomplek. Tuh mintanya, enggak minta duit, enggak minta motor, enggak minta handphone, mintanya begitu. Saya tidak cerita Rabi'ah karena bukan materi Rabi'ah, kita bercerita orang sekitar Nabi itu hebat, cinta sama Nabi, termasuk Ibnu Abbas gitu. Ini materi kita. Jadi Ibnu Abbas ini karena banyak bantu-bantu Nabi, begitu bantu, ada yang tukang bawain sorbannya, bawain siwaknya, bawain sendalnya, macam-macam tuh Nabi yang bantuin Nabi tuh macam-macam. Maka Ibnu Abbas ditanya sama Nabi, adakah yang kau mau minta kepadaku Ibnu Abbas? Begitu kata Nabi nih sama Ibnu Abbas, apa yang kau mau minta? Jadi Nabi itu bila ada orang berbuat baik pengennya balas, jadi pengennya balas budi, balas kebaikan. Jadi Ibnu Abbas ditawarin mau minta apa gitu. Kalau Rabi'ah memintanya pengen bersandingan nama Nabi di surga, hadisnya ada di Sahih Muslim, tapi entar bukan materi kita biar enggak kepanjangan saya neranginnya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas bilang, karena engkau ini nanya mulu Nabi, saya disuruh minta apa? Saya pengen banget lihat malaikat Jibril wujud aslinya, wujud aslinya Jibril, wujud aslinya, wujud aslinya. Kata Nabi, ya Ibn Abbas, lan yarahu ahadun min khalqillahi illa amya illal anbiya. Ibnu Abbas, ndak bakalan orang bisa lihat Jibril wujud aslinya siapa aja kecuali bakalan buta, kecuali pangkatnya Nabi. Kalau Nabi enggak lihat wujud Jibril yang asli, kuat, karena dia dikasih kekuatan mata dan akal yang luar biasa. Kalau Nabi, kalau bukan Nabi, Ibnu Abbas buta. Kata Ibnu Abbas, buta, enggak apa-apa dah buta juga,
Yang penting saya pengen lihat Jibril dengan wujud asli malaikat Jibril. Tapi buta Ibnu Abbas. Iya nggak apa-apa. Buta, tapi kalau boleh mohon Nabi, mintakan nama Allah. Butanya kalau udah tua aja. Kalau udah tua baru buta. Kata Nabi, iya baik. Saya mintakan nama Allah, entar ente tuanya buta. Iya baik, yang penting lihat malaikat Jibril. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, Ibnu Abbas dibilangin, no Jibril, sayapnya ada 600. Satu sayap Jibril tuh antara timur dan barat. Sayapnya Jibril, sayapnya doang. Satu sayap dari 600 Jibril. Jadi mata ini lihat Petromak aja sejam. Tahu Petromak nggak? Jam dulu Petromak tuh sejam aja depannya, nggak lihat. Begitu, apalagi ini malaikat yang ribuan watt cahaya malaikat. 2 kali akhirnya Ibnu Abbas minta lagi, buta nggak apa-apa, yang penting tua Nabi. Gitu. Maka 2 kali Ibnu Abbas melihat malaikat Jibril yang asli. Waktu udah tua Ibnu Abbas, kira-kira umur 60 tahun. Benar, hari itu nggak bisa lihat. Umur 60, udah nggak lihat matanya. Maka Ibnu Abbas bilang, bener apa omongan Nabi? Nggak sakit nggak apa, pagi-pagi udah nggak bisa lihat. Maka Ibnu Abbas bersenandung, in ya'khudillahu ainaya nurahuma. Kalaulah Allah ambil 2 cahaya mataku, jadi matanya melek nggak lihat, kalau orang katarak begitu, nggak lihat, nggak apa-apa. Yang penting hati saya melek. Saya bisa melihat dengan hati apa yang tidak dilihat oleh mata. Saya bisa melihat. Jadi Ibnu Abbas, enggak apa-apa, emang begitu permintaannya. Kalau udah tua ya buta karena lihat malaikat Jibril. Ibnu Abbas begitu. Maka kemudian itu Ibnu Abbas dakwahnya ke Taif, ngajar di Taif, enggak mau tinggal di Madinah, enggak mau tinggal di Mekah. Ibnu Abbas enggak mau. Ketika ditanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa enggak di Madinah? Saya ini orang kotor, enggak layaklah tinggal dekat Nabi, kota suci. Enggak di Mekah, kota suci. Saya mau orang kotor, enggak layak, takut kurang hormat doang dengan Baitullah. Dan ini juga yang saya contoh kalau umroh. Saya enggak mau hotelnya depan masjid dari dulu, enggak mau. Kalau hotelnya depan masjid, sholatnya dari hotel aja kelihatan gitu, masuk juga kagak. Kalau hotelnya jauh, maghrib jam 6, jam 5 udah jalan, takut ketinggalan. Emang begitu. Jadi kurang adab bayarnya sama Ka'bah. Hotel mau deket dengan Baitullah, sholatnya di bawah hotel doang, banyak. Itu yang kayak begitu, menang deket doang, nggak lihat Ka'bah. Dan udah biasa, kayak kita aja yang rumahnya dekat Nurul Jannah, telat ke masjidnya sama yang jauhan, bener nggak? Begitu tuh, udah biasa itu. Jadi kalau jauh itu takut ketinggalan, itu begitu. Ibnu Abbas tuh begitu. Jadi akhirnya sampailah Ibnu Abbas wafat tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun, dimakamkan di Taif. Ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Sebetulnya bukan Masjid Ibnu Abbas. Masjid itu yang bangun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lama di situ.
Sebelum Ibnu Abbas ada, emang masjidnya udah ada. Cuman penamaannya menjadi nama Masjid Ibnu Abbas. Dia Taif, kurang lebih 120 km dari Mekah. Taif. Alhamdulillah kawan-kawan majelis selalu ziarah ke Ibnu Abbas, sebab orang paling pinternya orang Ibnu Abbas ini hebat, ikut Nabi, pinter. Ibnu Abbas ini kurang lebih tuh demikian sekelumit cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Moga kita dapat berkahnya Ibnu Abbas, dapat cahaya Ibnu Abbas, dapat keramatnya Ibnu Abbas, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas, kata beliau nih, karena hadisnya ada 1660 hadis. Kejadian ini saat Ibnu Abbas umurnya baru 10 tahun. Hadis yang kita mau bedah, Ibnu Abbas umurnya baru 10 tahun. Artinya Nabi ada di Madinah 7 tahun. 3 tahun lagi Nabi meninggal dunia. Dan Nabi itu kalau naik unta, sahabatnya suruh bonceng. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau naik motor, kalau bahasa kita, itu nyetir sendiri motornya. Nabi itu kalau istilah kita sekarang, nyetir sendiri, dia bawa. Temennya ikut di belakang. Nabi begitu. Enggak kayak kita, lu kan numpang motor gua, bensin gua, lu bawa. Begitu kalau kita. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Tuh, ini enggak Nabi. Nabi yang bawa. Ibnu Abbas ikut bonceng di belakang Nabi. Umurnya 10 tahun. Masih bocah. Bocah tuh bahasa Arabnya gulam. Bocah tuh bahasa Arabnya gulam. Maka kata Nabi, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari saya bonceng di belakang Nabi naik unta. Nabinya lagi naik unta, Ibnu Abbasnya ikut di belakang. Lalu kata Nabi, ya gulam, wahai bocah, wong umurnya 10 tahun. Bahasa kita tong, begitu bahasa kitanya. Jadi saya potong dulu. Jadi Nabi itu obrolannya selalu menanamkan ilmu dan akidah. Itu Nabi. Obrolannya biar kata di mobil, yang diobrolin yang bagus-bagus. Nabi itu ditanemin. Anak umur 10 tahun ditanemin mantapnya keyakinan bahwa Allah bersifat iroda. Umur 10 tahun. Inilah kenapa ilmu tauhid, ilmu yang fundamental, ilmu yang mendasar untuk kita pelajari. Dari sini juga sumbernya kalimat itu. Kata Nabi, Ibnu Abbas, wahai bocah, ini u'allimuka kalimatin, saya akan ajarkan sama kamu beberapa petuah. Saya mau kasih nasihat sama kamu. Tuh. Nabi itu bocah-bocah tuh dikasih nasihat. Kasih nasihat. Saya ajarin, ini naik kendaraan dapatnya di sini. Lagi bonceng. Begitu, lagi bonceng. Tajak ngomong. Begitu. Yang pertama, ikhfazillah yakhfazka. Ibnu Abbas, jagalah aturan-aturan Allah. Jangan kau langgar. Ikuti kewajiban-kewajiban nama Allah. Yakhfazka, pasti Allah jaga engkau. Ibnu Abbas ndak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu pengen diperhatiin Allah,
kamu kudu perhatian sama Allah. Nabi sama bocah, perhatianlah sama Allah, nanti Allah perhatian sama kamu. Disuruh Ibnu Abbas oleh Nabi untuk menjaga kewajiban nama Allah, kudu bertakwa, mengikuti apa yang Allah suruh. Nanti Allah bakal jaga dirimu, keluargamu, duniamu, agamamu. Sebab apa? Sebab balasan itu mengikuti amal. Buah itu mengikuti tanaman. Kalau nanamnya berenuk, buahnya nggak bakal duren. Ada nggak nanam berenuk buahnya duren? Tanamlah duren, nanti buahnya duren. Perhatian sama Allah, ente kudu sayang sama Allah, nanti Allah sayang sama ente. Tuh begitu. Umur 10 tahun udah ditanemin bagaimana supaya sayang sama Allah. Allah jaga. Ini belum ketemu dalil iradat nih, belum. Karena di ujung nih dalil iradat. Tapi karena hadis nih utuh, sayang kalau nggak diambil, langsung dipotong pada dalil. Ente kudu sayang sama Allah. Allah sayang bakal sama ente. Begitu. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Jaga kewajibanmu pada Allah, nanti Allah akan ada di depanmu, ngebimbing arah-arahmu. Kata Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pengen diopenin Allah, kita kudu open dulu sama Allah. Kalau kita pengen dapat ikan, kudu naburin umpan dulu. Jangan pengen dapat ikan kagak naburin umpan. Jadi tebarin sayang dulu sama ikan. Nanti Allah bakal kasih sama kita. Berbagilah, nanti dibagi. Begitu. Sayanglah sama Allah, nanti Allah sayang sama kita. Jangan kita pengen disayang Allah, sementara kitanya sama Allah kurang sayang. Jangan. Sayang, demen dzikir, demen begitu. Namanya sayang sama Allah. Berikutnya kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau ente mau minta apa saja, minta dulu sama Allah. Mau minta apa aja, mintanya sama Allah dulu. Maka Ibnu Abbas kalau anaknya minta makanan kayak minta kurma sama Allah dulu. Ente minta, kata Ibnu Abbas. Ya Allah, saya lapar pengen makan kurma. Ibnu Abbas kasih sama anaknya. Ini dari Allah. Jadi menanamkan Allah. Ibnu Abbas itu selalu begitu. Dan ini dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah juga. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Kalau anaknya minta apa aja, minta duit, minta sama Allah. Ya Allah, bagi hambamu uang. Iwan Fals. Bukan begitu. Ya Allah, bagi hambamu uang. Imam Ahmad kasih. Ini dari Allah. Abah cuman perantara doang dari Allah. Makasih ya, jangan sama Allah. Kalau kita makasihnya sama orang, Allahnya ketinggalan. Begitu. Akhirnya lupa. Timbang dikasih kerudung doang, atau kerudung partai. Gitu. Ya Allah, dipuji-pujinya luar biasa. Padahal ngasih kerudung doang. Tuh yang ngasih pala kurang terima kasihnya. Biar kata kerudung 10 juga, kalau nggak ada pala mau ditaruh di mana? Itu makasih sama Allah dulu. Nabi tanemin, ente kalau minta sama Allah. Apa aja sama Allah tuh. Sama Allah. Minta. Mau dagang, mau minta untung, sholat duha dulu minta sama Allah. Jangan main dagang aja, sholat duha dulu. 4 rakaat dah, baru buka warung. Begitu, minta kalau minta sama Allah dulu.
sama Allah. Sebab apa? Orang kalau diminta mulu pegel. Kata Imam Syafi'i, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wa bunayyu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam in sa'alta yaghdabu. Jangan sekali-kali minta sama manusia, tapi mintalah sama Allah yang pintu kebaikan yang gak pernah dikunci. Allah tuh marah kalau kita hambanya nggak mau minta, diem aja. Baca sholawat nggak mau, dalail nggak mau, ratiban nggak mau, zikir nggak mau, gedek Allah sama orang kayak begitu. Namanya hamba sombong, kayak kagak butuh aja. Beda sama orang, kalau minta-minta mulu marah. Saban hari datang, lu tidur aja di kantong gua nih, nih di kantong gua nih. Gitu kalau saban hari. Orang begitu, pegel juga kalau diminta mulu, pegel begitu. Pegel kalau dimintain mulu, pegel begitu. Kemarin diminta buat itu halal bihalal, sekarang minta lagi buat Idul Adha kurban. Udah Idul Adha minta lagi buat santunan yatim, Muharram. Datang lagi proposal lagi, Maulid belum kelar. Di Isra Mi'raj, minta lagi. Katanya bukan iftar, takjil, buka puasa. Minta lagi buat THR. Terus ini minta mulu. Ini marah orang. Kalau Allah enggak demen. Kalau diminta-minta sama hambanya makin demen. Jadi kalau minta sama Allah dulu. Apanya? Salat duha. Minta sama Allah. Jangan sama orang. Sama Allah dulu, tangisi Allah tiap malam. Pakai bahasa kita aja, nggak usah bahasa macam-macam. Sama Allah minta sama Allah, minta. Jangan nggak minta. Sama Allah minta. Apalagi Jumat banyak waktu mustajab. Minta sama Allah, minta. Jangan nggak minta sama Allah. Tuh begitu. Jadi kalau ada apa-apa mintanya sama Allah dulu, apa aja. Baru sesudah minta sama Allah, baru minta bantuan sama manusia. Begitu. Tapi sama Allah dulu. Jadi terima kasihnya sama Allah. Terima kasihnya. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Jadi ada orang kaya raya. Orang kaya raya lagi susah, usahanya menurun. Dia main ke masjid, lah ada orang lagi nangis-nangis, lagi kesulitan. Akhirnya ngelihat orang lebih parah dari dia, dideketin. Kenapa Pak? Saya punya utang, puyeng di pala. Berapa? 5 juta. Saya nggak ada buat bayar. Saya minta sama Allah, kasih sama dia. Orang kaya, ini 5 juta. Kasih langsung. Udah kasih 5 juta. Lalu kemudian kasih nomor telepon, kartu nama, bitokoh. Ini kartu nama, alamat kantor saya. Kalau kamu, ini nomor telepon saya. Kalau kamu nanti susah, kamu jangan sungkan-sungkan minta sama saya. Ini alamatnya. Enggak mau dia. Pak, enggak Pak, bawa aja. Enggak usah. Emang apa? Saya mau mintanya sama Allah aja. Mintanya sama Allah. Allah itu kalau saya sebagai hamba susah, nanti datang orang yang nolongin saya kayak Bapak nih. Saya enggak. Kalau saya pegang kartu Bapak, nanti saya minta tolongnya sama Bapak, enggak mau Allah. Enggak. Ntar kalau saya susah lagi, saya minta lagi sama Allah. Ntar bakal dikirim lagi, siapa kan, nggak mesti Bapak. Begitu. Kalau kita lumayan juga nih. Begitu kalau kita. Enggak. Ini enggak. Idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah kalau susah. Ajarin anak-anaknya minta sama Allah. Minta apa aja sama Allah. Minta. Begitu. Minta. Begitu. Saya kalau ziarah-ziarah orang soleh, doain bininya, anaknya absen atau biar minta. Kadang lupa dia doain anaknya, doain bininya, begitu. Minta aja, Allah minta.
Karena kan kita hajatnya nggak paham kawan-kawan kita. Lah ziarah ke wali dibimbing doanya. Emang dia tahu kita kesulitan apa? Kan nggak tahu tuh supir. Iya ziarah sendirilah. Begitu. Dia kan nggak tahu kita susah apa mau ziarah. Begitu. Kan kita, Pak saya ini emang bapak tahu susah saya? Kagak. Ya udah saya yang mau minta. Pakai dikir saya. Oh begitu, iya begitu. Pokoknya bapak diam aja, gue bagi duit. Yang bapak kan minta duit, ntar gue bagi. Tapi gue mau minta dulu. Gitu. Jangan banyak-banyak aja, gue aja lagi minta duit nih. Gitu. Begitu. Minta sama Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong sama Allah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah Maha Kuasa. Apa aja sama Allah dulu. Nah, kata Nabi sama Ibnu Abbas nih, maka Ibnu Abbas tuh tenang hidupnya. Ibnu Abbas ingat-ingat nih, Allah tuh bersifat irodat. Andai orang sejagat nih Ibnu Abbas, semuanya bersekongkol, sepakat, pengen dukung ente, dukung, nggak bakalan mereka bisa dukung, kecuali karena memang sudah ada irodat Allah, dia dukung ente. Begitu. Andai ada orang mau merugikan ente, menjegal ente, membuat ente sengsara, jangan takut, nggak bakalan bisa, kecuali karena memang udah digariskan oleh Allah dengan irodatnya. Sebab la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita. Serahin sama Allah. Tugas kita ikhtiar, dagang. Jangan habis kita mikirin orang, capek mikirin orang, capek. Saya begitu. Dalam hidup saya ada dua pilihan. Kalau kita ngurusin yang kayak begini, pesantren nggak bakalan jadi, ngurusin begini mulu nih, capek yang ganggu-ganggu ini, gitu. Milih mana? Lah milih minta duit aja sama Allah, minta duit aja biar pesantren jadi. Biarin yang ganggu-ganggu mau urusan Allah dah, gitu. Urusan Allah. Kalau ngurusin ini capek. Anjing diusir, udah pergi, datang lagi. Anjing yang lain lagi. Apa kagak pegel? Pegel nggak? Pegel. Si ini udah kita urusin. Kelakuan kayak begini. Muncul lagi yang ini, ya pegel. Udah biarin. Udah pokoknya fokus saja sama Allah. La mani'a lima antata. Enggak ada yang bisa ngalangin kalau Allah udah punya mau. Enggak ada yang bisa bantu kalau Allah kata Allah kagak. Mantepin di hati. Saudara capek. Kita hidup diganggu orang, itu udah biasa. Udah biasa, capek kita. Capek ngurusin itu. Akhirnya kita kurang fokus mikirin dia. Ini kurang ngajar, ini ganggu kita mulu ini. Kita buang lagi, wirid lagi. Akhirnya menongol lagi. Pegel. Udah nggak usah pikirin begitu, fokus saja. Kalau yang ganggu nggak ada habis-habisnya selama masih hidup. Justru kita harus piara yang ganggu tuh. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Dimudahin urusannya yang ganggu-ganggu tuh. Kenapa? Kalau yang ganggu-ganggu ini habis, kiamat. Lah, kalau musuhnya udah mati, nih Putu Wijaya bikin film Satria Bambu Kuning, ada Advent Bangun, musuhnya, jagoannya Bari Prima, musuhnya mati, habis. Habis nggak? Habis. Jadi musuh ini jangan sampai mati. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Saya begitu doanya. Nggak ada yang saya sumpahin orang jahat sama kita, nggak ada. Insya Allah mudah-mudahan sampai kiamat Allah jaga hati. Nggak bakal saya berkata buruk sama orang. Mampus, insya Allah nggak ada di mulut kita. Mau dolimnya kayak apa? Kagak bakalan. Kenapa? Orang nanam berenuk nggak bakalan buah durian, nggak bakalan. Orang nanamnya berenuk pengen buah durian, nggak bakalan. Nggak disumpahin juga, udah pasti celaka, bangkrut udah pasti. Nggak usah. Allah nggak tidur. La takhudus sinatut, walau fokus saja fokus.
Ini Ibnu Abbas umur 10 tahun ditanemin akidah benar. Kata Nabi, wa'lam, catat sama kami Ibnu Abbas, andai orang sedunia sepakat pengen dukung kamu, ngasih apa aja, bantu kamu, nggak bakalan bisa bantu kalau Allah nggak kasih irodat. Jadi gantungnya sama Allah aja, nanti biar orang kasih gampang. Kita anggota dewan begitu tuh, kalau nyalon dewan sama Allah, jangan sama orang dulu, Allah dulu. Paling nggak biar iba, jadi duit dikit juga cukup, begitu. Karena kita kurang andel sama Allah, sama orang aja. Kata orang, enggih, kita pergi, enggak. Akhirnya duitnya doang diambil, begitu. Banyak tuh kawan-kawan kita aja begitu, gitu. Dia nyalon dewan, kita kagak dukung, dia marah. Ya Allah, kan badan atu, ya kagak bisa lah kalau semuanya mau nyoblos semuanya golput, nggak bisa. Ya badan atu, yang didukung ya satu, yang didukung begitu. Masa tiga-tiganya? Nggak mungkin lah, gitu. Yang duluan daftar aja itu yang didukung, yang duluan daftarnya itu aja, karena duluan daftarnya dukung. Jangan dibikin susah begitu, jangan dicatat, jadi bingung bagaimana. Ketentuan mau Allah semuanya, siapa yang bakal jadi, ya Allah semuanya. Intinya orang gak bakalan ganggu kita, bapak ngewarung gak bakalan diganggu warung bapak, kecuali ngeganggu karena Allah izinin. Kalau Allah nggak izinin nggak bisa ganggu, maka kita tangis, ya Allah. Saudara warungnya macet, baca tuh Hizib Nasor, beneran. Hizib Nasor, ada nggak beres ini? Baca Hizib Nasor, nggak usah tanya sana tanya sini. Orang amalnya udah dibagi, Hizib Bahar udah dibagi, wirid-wiridan. Macet nih, solawat udah dibagi, tinggal dikencengin. Tadinya 1000 jadi 7000, mantepin udah. Sama Allah aja udah nangis, begitu. Tidak bakalan terjadi apa saja kecuali karena atas izin Allah, gitu. Ya udah, nggak apa-apa, begitu, nggak apa. Tuh kayak begitu hidup. Saya tuh jiwanya begitu. Jadi kalau bahasa kasar, jiwa saya ini cuek jadi orang. Cuek dah, nggak apa-apa. Kalau dipikirin jadi sakit, karena kita tauhidnya lemah, gitu. Kalau dipikirin jangan, biarkan itu urusannya, terserah Allah, begitu. Ini penting dalam hidup kita. Kita begitu, saudara, hidup, dagang, biasa. Jangan terlalu banyak mikirin yang macam-macam, enggak bakalan terjadi tanpa izin Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak akan datang satu musibah di bumi baik dalam diri kita, melainkan udah ada catatan. Allah catat sebelum jatuh sama kita, udah ada. Ini Presiden Indonesia 2024 udah ada catatannya. Cuman siapa? Kita wajib usaha. Yang nentuin Allah. Udah ada ketentuannya. Saya sampai detik ini tidak ada, mohon maaf, alal haq, mencela-cela Pak Jokowi, tidak ada. Dia udah ketentuan. Mau bagaimana? Mau marah ya bagaimana? Ini bagaimana sudah dipilih, gabung lagi di kolom situ. Enggak ada. Ya udah. Gitu. Kita nggak milih lagi, ya udah hak kita, gitu. Ngapain gitu. Kalau begitu ngapain ada pemilihan, buat bangun masjid kayak dananya kalau timang kayak begitu gak usah marah, gak usah. Kalau sesuatu yang udah kejadian ya sudah. Maka sampaikan kepada mereka yang nyalon dewan tuh, tanemin di hati, siap untuk tidak jadi. Artinya gitu. Kalau jadi mah enak, siap untuk sengsara. Kalau ibarat kita berumah tangga, siap untuk rugi kalau kita dagang. Orang dagang dua,
Kalau nggak untung, rugi. Kudu siap rugi, jangan siap untung doang, tersetres. Karena nggak bakalan perputaran itu selalu ada dalam hidup. Kita kudu siap sakit, nggak sehat terus, dan kudu siap mati, nggak hidup terus. Ini semuanya ada ketentuannya dari Allah. Sebelum kita lahir dari umur 4 bulan udah ada catatannya. Dari belum ada bumi, Presiden Indonesia 2024 siapa? Udah ada catatannya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Begitu. Siapa ini yang bakal jadi? Nggak tahu. Maka untuk ngintip tahu, ya kita nyoblos. Karena kita pengen ngintip tahu. Karena kita nggak paham siapa yang jadi. Nggak tahu. Catatannya udah ada. Ikhtiar saja. Nggak apa-apa. Ikhtiar. Itu begitu. Nah, hidup tuh Ibnu Abbas dididik oleh Nabi. Ibnu Abbas tenang. Kalau ada orang zalim sama kamu, jangan dipikirin. Udah ada catatannya. Nabi Musa, itu Fir'aun kejam kayak begitu, nggak dipikirin. Terus aja dakwah. Nabi Muhammad tuh yang namanya Abu Jahal kayak begitu, nggak dipikirin, terus aja dakwah. Terus aja berbuat baik apa yang kita bisa. Capek lah, gua tinggalin juga. Jangan. Namanya kebenaran bakal kalah dengan kebatilan. Orang yang batil aja siap untuk jadi buzzer-buzzer, siap gratis untuk mencela. Masa kita yang kita dukung, kita nggak siap juga? Siap, jangan takut. Kayak begitu hidup. Jadi kita harus bermental baja. Bermental baja. Tanemin apa yang ada garisnya dari Allah. Segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali seizin Allah. Enak ataupun enak, dah lakonin hidup, jalanin. Ini namanya ditanemin irodah. Allah tuh maha menetapkan. Umurnya 10 tahun, kita kudu begitu. Tanemin irodah, mantep. Jadi kalau bahasa orang sebodoh teing begitu, dah jalan. Bismillah, mantepin. Saudara, wirid udah ada, sholat duha diajarin 4 rakaat, bacanya begini buat usaha. Sholat malam begini ajarannya, macam-macam. Disampaikan di majelis, tinggallah kita amalin. Begitu, dengan mantap, jangan goyang-goyang. Sebab ada yang berhasilnya lewat wirdul latif, ada yang berhasilnya lewat ratib haddad, ada yang berhasilnya lewat sallallahu alaihi Muhammad, ada yang berhasilnya lewat dalailul khairat, ada yang berhasilnya lewat Quran seain, ada yang berhasil lewat sedekah seperak. Ini berbeda-beda cara Allah nolongin kita. Karena itu terserah Allah. Ini adalah pintu-pintu mencari kemurahan Allah. Begitu, mencari kemurahan Allah. Mantepin. Ini namanya hidup. Kayak orang mancing, dia belum yakin bahwa dia bakal dapat, tapi ini adalah ikhtiar. Kalau sampai sore nggak dapat, ya udah, takdirnya nggak dapat. Terus bagaimana? Meratap? Jangan. Daripada diomelin bini, beli juga ikan akhirnya. Sampai sore masalahnya. Memang ada yang kayak begitu, beli. Ini namanya solusi, namanya solusi begitu. Singkatnya, mantepin tauhid kita seperti mantepnya tauhid Ibnu Abbas. Apa aja yang terjadi ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enak atau tidak enak. Kalau enak syukuri itu, kalau tidak enak sabari itu, dan terus cari solusi. Ini cara hidup yang benar. Kurang lebih demikian secara singkatnya, moga dapat dipahami. Ada yang ditanya barangkali silahkan.